Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin fillah rahimani warahmatullah, di malam kali ini berbahagia sekali hadirin. Ini kita berada di rangkaian 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hari-hari yang Allah limpahkan cintanya begitu banyak sekali untuk kita. Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hari-hari ini. Maka insya Allah hadirin, sholat berjamaahnya barusan tentu berbeda dengan sholat berjamaahnya di hari-hari yang lain. Kita hari ini berzikir bersama, mengingat Allah hadirin, mempelajari asma dan sifat Allah, tentu berbeda dengan hari-hari yang lain. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang Allah paling cintai. Nah, ini semoga malam kali ini jadi tambahan keberkahan untuk keimanan dan amal soleh kita insyaallah. Bapak Ibu semua, di malam kali ini kita akan melanjutkan hadirin di antara nama dan sifat Allah yang mungkin sangat kita kenal, yaitu adalah Ar-Razzaq. Dialah Allah yang Maha Pemberi rezeki. Allah di dalam Al-Quran hadirin memerintahkan kepada kita supaya kita banyak mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya lahir timbul rasa syukur di dalam hati kita betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan. Ini di dalam surat Fatir Allah ingatkan hadirin kepada kita semua di ayat ketiga. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh. Apakah ada pencipta selain daripada Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu fa anna tufakun. Tidak ada ilah kecuali hanya Dia Allah, maka bagaimana mungkin kita dipalingkan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin ikhwati manapullah, kalau di dalam ayat lain Allah menyebutkan secara langsung nama dan sifatnya, yaitu Ar-Razzaq di dalam surat Ad-Dzariyat ayat ke-58. Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Dialah Allah. Ini dalam bahasa Arab hadirin Bapak Ibu semua, kalau ada satu kalimat kemudian dipisah menggunakan kata huwa, seperti halnya dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, menggunakan kata huwa. Huwa itu fungsinya dalam struktur bahasa Arab lita'zim, untuk mengagungkan Allah. Ini satu kalimat yang menyebut Allah itu innallaha huwa, diagungkan Allah, nama Allah itu Ar-Razzaq. Dialah Allah yang memberi rezeki. Ini seperti yang sudah kita ketahui, kalau ada pola kata berbentuk fa'al seperti Razzaq, Wahhab, Qahhar, Ghaffar yang sudah kita bahas, maka itu maknanya menunjukkan pertama, perbuatan itu berulang-ulang, bukan sekali dua kali. Yang kedua, menunjukkan perbuatan itu banyak dilakukan. Allah itu memberi rezeki kepada kita hadirin itu berulang-ulang, terus menerus. Rezeki Allah itu tanpa batas, tidak akan berakhir, bukan sedikit bahkan banyak.
Ini makanya nanti kata para ulama, Ar-Razzaq itu adalah Allah memberi rezeki kepada kita setelah memberi rezeki yang lain. Itu makna Ar-Razzaq. Hadirin, hari ini kita diberi rezeki, Pak. Kira-kira kemarin kita diberi rezeki tidak oleh Allah, hadirin? Diberi. Minggu yang lalu diberi. Bulan yang lalu, tahun yang lalu kita diberi. Ar-Razzaq itu Allah ingin menyadarkan kepada kita bahwa Allah itu rezekinya tidak akan pernah berhenti. Andaikan 1000 tahun ke depan Allah berikan umur kepada kita, kata Ar-Razzaq itu Allah ingin menjamin kepada kita bahwa Allah siap memberi rezeki kita setiap saat kepada kita. Itu Ar-Razzaq. Apalagi Allah tambahkan, hadirin, sifat Dzul Quwwatil Matin. Dialah Allah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang kokoh. Al-Matin itu dalam bahasa Arab dari kata Al-Muta'anah, kata Syekh Tontowi. Beliau pakar tafsir dari Mesir, hadirin. Tafsirnya namanya Tafsir Al-Wasit. Al-Muta'annah Al-Matin itu maknanya Al-Quwah Al-Fa'iqah, puncak-puncaknya kekuatan. Ada orang, hadirin, banyak hartanya. Biasanya orang kemudian karena dia banyak hartanya, dia berharap sekali mungkin ditolong oleh orang yang punya banyak harta itu. Atau ada orang yang banyak ilmunya, dia berharap sekali dibantu dengan orang yang banyak ilmunya itu. Ada orang yang kekuasaannya itu luas sekali, orang kemudian berharap orang yang punya kekuasaan itu bisa membantunya. Nah, Allah itu Ar-Razzaq yang memberi rezeki, tidak pernah berhenti rezekinya, tidak terbatas rezekinya. Kemudian Allah itu rezekinya di puncak-puncaknya kokoh kekuatan, hadir. Puncaknya kekuatan, tidak akan ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada yang bisa, hadir, lebih memberi rezekinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bukan hanya kita yang dijamin rezeki oleh Allah, bahkan hewan-hewan, binatang-binatang pun dijamin rezekinya oleh Allah. Di surat Al-Ankabut ayat ke-60 Allah sampaikan ini. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Betapa banyak hewan yang bergerak yang tidak dapat mengusahakan rezekinya sendiri. Semut, hadirin, yang kecil di bawah tanah Allah antar rezekinya, Pak. Ada seekor ikan yang berada di bawah dasar lautan, Allah antar rezekinya. Hadirin, dulu saya pernah kisahkannya. Ini ceritanya, kisahnya Syekh Mahmud Al-Misri. Satu waktu datang seekor kucing, hadirin, kepada Syekh Mahmud Al-Misri, kemudian diberi makan oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Ternyata makanan itu tidak dimakan oleh kucing itu, hanya digigit saja. Dibawa makanan itu oleh kucing itu. Tak lama kemudian datang lagi kucing itu, minta lagi, diberi oleh Syekh Mahmud. Digigit lagi makanannya, dia tidak makan, diambil bawa lagi. Ketiga kalinya datang lagi kucing itu. Akhirnya heranlah Syekh Mahmud Al-Misri, kucing itu kemana perginya? Makanan itu tidak dimakan, hanya digigit saja. Akhirnya diberi makanan lagi ketiga kalinya, diikuti oleh Syekh Mahmud Al-Misri, hadirin. Ternyata kucing itu kemudian pergi ke satu tempat yang sepi, mengantarkan makanan itu kepada kucing yang buta. Hadirin, diantarkan makanan itu kepada kucing temannya, supaya, hadir, Allah gerakan kucing itu untuk mengantarkan rezekinya kepada kucing yang lain. Kata Syekh Mahmud Al-Misri, andaikan kucing saja Allah gerakan kucing yang lain untuk mengantarkan rezekinya, apalagi kita, hadir, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah tidak menjamin rezeki kita. Makanya ini ada satu doa, ini doa yang masyhur dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pernah meminta kepada Allah rezeki seperti ini. Allahumma ya razzaqal bughath, ya Allah, Engkau pemberi rezeki kepada burung bugos. Ini dulu pernah saya kisahkan juga tentang burung bugos. Urzuqna, ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami.
Nabi Daud alaihissalam begitu tahu hal ini, Allah itu menjamin rezeki bahkan kepada burung bugos. Burung bugos itu, hadirin, orang Arab itu sering menamakan anak gagak itu dengan burung bugos, Pak. Ketika gagak itu melahirkan anaknya, gagak kan kita ketahui warnanya apa, hadirin? Hitam, Pak. Ketika lahir, anak gagak itu terlahir putih, hadirin. Induknya pun heran, ini anak siapa? Ibunya hitam, anaknya putih. Akhirnya burung bugos itu ditinggalkan oleh induknya. Ditinggalkan oleh induknya. Tapi bagaimana Allah mengantarkan rezekinya kepada burung bugos? Burung bugos itu Allah hadirkan keluar ketika lahir itu bau-bauan yang menyengat, sehingga serangga-serangga pun datang mendekat, tertarik karena bau-bauan yang menyengat itu. Akhirnya burung bugos yang terlahir, hadirin, ditinggalkan oleh induknya, ditinggalkan oleh orang tuanya, hadirin. Itu datang serangga, makan serangga itu, Pak. Dimakan serangga itu sampai kemudian dewasa, akhirnya mulailah berubah warnanya, kemudian menjadi hitam burung bugos itu. Barulah kemudian orang tuanya kembali lagi dan mengakui itu adalah anaknya. Karena sudah jadi hitam lagi warnanya. Makanya Bapak Ibu semua, satu waktu kalau kita punya anak, Pak, gantengnya keterlaluan harus curiga juga. Jangan-jangan bukan anak kita. Datang lagi burung bugos, akhirnya bawalah orang induknya itu bawa makanan kepada burung bugos, diantarkan, hadirin. Nah, hadirin ikhwati manakullah, andaikan Allah menjamin seekor burung yang dia ditinggalkan induknya, tidak diberi makan induknya, tapi dijamin rezekinya oleh Allah, Pak. Allah atur, hadirin, berapa juta, berapa miliar hewan di dunia ini, Allah antarkan rezekinya, Allah atur rezekinya masing-masing dengan caranya yang luar biasa, Pak. Jangankan miliaran, Pak. Bapak Ibu semua punya hewan peliharaan di rumah, Pak. Bagaimana repotnya mengurus satu hewan itu? Memberi makan, memberi sangkarnya, membesarkannya, menjaganya dari penyakit. Bagaimana repotnya mengurus satu hewan itu? Dan Allah atur jutaan bahkan miliaran hewan itu. Nah, Allahumma ya razzaqal bughath urzuqna. Ini doanya Nabi Daud alaihissalam. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan tentang ayat yang tadi, kata beliau, yaqidu laha rizqaha ala dha'fiha wa yuyassiruhu 'alaiha. Allah yang membagikan rezeki-rezekinya kepada setiap hewan. Allah atur rezekinya ular, Allah atur rezekinya burung, Allah atur rezekinya hewan-hewan melata. Dan Allah memudahkan rezekinya untuk hewan-hewan itu. Fayab'atsu ila kulli makhluq minar rizq. Allah utus kepada setiap makhluk bagian rezekinya masing-masing. Hatta dzur fi qararil ard, sampai semut yang kecil di bawah tanah. Jazakallah haturun. Wa tayr fil hawa, bahkan burung-burung di udara Allah antar rezekinya masing-masing. Wal hitani filma, bahkan ikan-ikan yang berada di dalam lautan. Ini kata Imam Ibnu Katsir, Allah antar rezekinya. Hadirin ikhwati manakullah, lantas apa makna ar-razaq itu? Nah, ini kata Imam Al-Halimi. Beliau mengatakan ar-razaq itu rizqan ba'da rizkin wal mukthir wal musi'ulah. Allah itu, kata ar-razaq itu tadi, Pak, memberi rezeki setelah rezeki-rezeki yang lain. Jadi Bapak Ibu semua, siapa di antara kita, sebaik apapun kita, Pak, setiap hari kita mengantarkan makanan hadiah kepada tetangga kita, Pak? Siapa yang bisa seperti itu? Sedangkan Allah bukan hanya setiap hari, bahkan setiap detiknya mengatur rezeki-rezeki kita. Setiap hari memberi rezeki kepada kita. Dialah Allah Ar-Razzaq. Dan dialah Allah yang memperbanyaknya rezeki itu dan meluaskan rezeki itu. Itulah makna dari Ar-Razzaq. Nah, makanya ini ada hadis qudsi, hadirin. Dulu pernah kita baca gula hadis qudsi ini. Allah pernah berfirman seperti ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andaikan manusia yang pertama aku ciptakan
dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, bahkan jinnya sekalipun, qamu fi sa'idin wahidin, seluruh makhluk manusia dan jin itu berdiri di satu bukit. Fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepada diriku. Fa'a'taitu kulla insan mas'alatah, aku kabulkan, aku beri apapun yang mereka minta, seluruh manusia itu. Ma naqasa dzalika mimma indi, tidak sedikit pun berkurang apa yang aku miliki, karena aku memberi seluruh pemberian seluruh makhluk itu. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam samudra yang lepas. Hadirin Bapak Ibu semua, main ke Pangandaran, masukkan jarum, dicelupkan, jarum itu ambil, maka tetesan yang terambil oleh jarum itu, itulah seluruh rezeki yang Allah bagikan kepada seluruh makhluk, bahkan manusia dan jinnya. Hadirin, hanya setetes itu. Sedangkan air yang tersisa di samudra yang lepas, itulah perbendaharaan kekayaan Allah yang tidak akan pernah habis-habisnya, Pak. Kekayaan Allah, Ar-Razzaq. Makanya rezeki Allah itu tidak akan pernah terbatas. Nah, kalau kata Imam As-Sa'di, rezeki itu ada dua macam, hadirin. Nah, ini para ulama sepakat dalam kitab-kitab Syarah Asmaul Husna. Bahkan dari sisi bahasa pun, orang Arab menggunakan kata rezeki itu bukan hanya sebatas yang bersifat materi, tapi termasuk yang bersifat ruhani, maknawi. Hadirin Bapak Ibu semua, malam ini kita bisa sholat berjamaah maghrib, kita bisa mengaji bersama, membahas Ar-Razzaq. Ini rezeki dari Allah, hadirin. Tidak semua orang memahami sifat Allah Ar-Razzaq, Pak. Ini rezeki Allah, Allah yang memberikan rezeki ini kepada kita. Nah, makanya kata Imam As-Sa'di, rezeki itu ada dua. Pertama, rizqun 'am syamlun albir wal fajir. Rezeki secara umum Allah beri kepada orang yang baik fujur, orang yang jelek bermaksiat, ataupun kepada orang yang baik Allah beri. Wal awwalin wal akhirin, orang yang pertama, yang terakhir. Wa huwa rizqul abdan, yaitu adalah rezeki badan. Allah berikan rezeki ini kepada siapapun. Makanya satu waktu hadir, jangan pernah cemburu Bapak Ibu semua ketika ada orang yang jarang sholat, bahkan tidak beriman kepada Allah, hartanya lebih banyak daripada kita. Karena memang itulah rezeki yang Allah miliki. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi hadirin Bapak Ibu semua, itu hanya sebatas itu, Pak. Makanya dalam hadis riwayat Tirmidzi kan Nabi pernah mengatakan, andaikan dunia ini, laukanatid dunya, andaikan dunia ini sebanding dengan janah ba'ullah, sebanding dengan sayap seekor nyamuk atau sayap seekor hadir lalat, kata Nabi, ma saqa kafiran syurbata ma, Allah tidak akan pernah beri air minum kepada orang-orang kafir. Andaikan dunia ini setara, sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Apa maksudnya? Karena di hadapan Allah, di mata Allah, dunia ini dan segala keindahannya itu lebih hina dan lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Itulah alasannya Allah beri rezeki kepada orang-orang kafir. Karena begitu hinanya dunia ini di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rezeki yang umum. Yang kedua, ada rezeki yang khusus. Kata Imam As-Sa'di, rizqul qulub wa taghdiyatuha bil ilmi wal iman. Ada rezeki yang khusus, yaitu rezeki hati. Malam ini kita masih diberikan keimanan oleh Allah, ketenangan, kenikmatan ibadah, Pak, kenikmatan mempelajari Asmaul Husna. Ini bagian dari nikmat rezeki Allah. Dan gizinya itu adalah ilmu dan iman. Nah, ini bagian dari rezeki kita. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, makanya kita kadang memang mempersepsikan ketika meminta rezeki itu pasti terbatas kepada harta, hadirin. Padahal tidak setiap orang yang banyak hartanya banyak rezekinya. Ada orang hartanya banyak, rezekinya sedikit, Pak. Tapi sebaliknya, ada orang yang hartanya sedikit tapi rezekinya sedikit pula kadang. Rezekinya sedikit pula. Karena memang rezeki itu tidak ditentukan dengan harta.
Ada orang divonis Pak, banyak hartanya, tapi kata dokter, Pak gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini Pak. Meskipun banyak hartanya, tapi kalau sudah divonis oleh dokter Pak, udah gak boleh makan, udah gak bisa makan apa-apa dia. Hadirin, gak bisa sembarang dia. Karena rezeki yang menentukan itu hanyalah Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan rezeki itu apa yang kita makan dan apa yang kita pakai Pak. Apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Kadang di puncak Pak, di puncak Bogor, di Lembang banyak tuh villa, tapi kan yang menikmati bukan pemiliknya, si emang dan si bibi aja yang menikmatinya Pak, yang jaga villa itu. Makanya kata para ulama, rezeki itu adalah apa yang dipakai dan apa yang dimakan. Nah, hadirin ikhwati iman, Allah sampaikan, nah ini sebagai isyarat bahwa rezeki itu tidak sebatas pada harta saja. Di surat Toha ayat ke-131 Allah sampaikan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Ayat ini hadirin, Allah sedang mengingatkan Nabi SAW, jangan Nabi terpana, terkesima dengan harta yang banyak yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Kata Allah, jangan terpana. Kita melihat ada orang punya harta triliunan rupiah. Hadirin, ingat bahwa warizqu rabbika khairu wa abqa. Rezeki Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Kata para ulama, rezeki di sini hadirin, ayat ini bukan makanan, minuman, bukan rumah, bukan kendaraan, Pak. Tapi yang dimaksud apa? Keimanan. Iman ini mahal nilainya dibandingkan harta triliunan rupiah sekalipun, hadirin. Karena harta yang banyak itu akan lenyap dan ditinggalkan, sedangkan keimanan ini hadirin melahirkan surga yang tidak ada bandingannya, kekal abadi selamanya. Bapak Ibu semua, hari ini kita diberikan keimanan oleh Allah. Ini rezeki yang paling tinggi hadirin, rezeki yang paling berharga Pak. Kita bisa mengenal Allah, bisa bersujud dengan nikmat, bisa sholat berjamaah. Ini rezeki yang paling mahal dan paling baik, karena kenikmatannya akan kekal sekali. Nah, hari ini Bapak Ibu semua oleh Allah, bahkan Allah menyebut Allah itu adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ini di surat Sabah ayat ke-39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah Muhammad, sungguh Allah membentangkan rezekinya kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan dialah Allah yang menyempitkannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan balas. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ini kata Syekh Al-Qaradawi. Kenapa Allah disebut sebaik-baiknya pemberi rezeki? Karena biasanya kalau manusia ingin memberi kepada orang lain, biasanya pertama karena orang lain itu punya jasa kepada kita, kita akhirnya memberi, atau kita kasihan. Dan biasanya kita itu tidak mau memberi kepada orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu semua, misalnya satu waktu punya orang yang dia membenci kita, bahkan sering menyakiti kita, merendahkan, menghina kita. Ada tidak di antara kita yang sangat senang sekali memberi hadiah kepada orang yang senang menghina kita, Pak? Siapa di antara kita yang seperti itu? Sedangkan Allah itu memberi rezeki itu kepada orang beriman atau kepada orang kafir, Pak? Dua-duanya. Allah itu memberi rezeki kepada orang beriman sekaligus kepada orang kafir sekalipun. Allah memberi rezeki kepada orang yang taat, bahkan sekalipun kepada orang yang bermaksiat sekalipun. Dialah Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki, Bang. Nih. Hadirin ikhwati manakullah, oleh karena itu, Allah meminta kepada kita untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jangan khawatirkan rezeki itu.
Di surat Toha ayat 132 Allah sampaikan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu itu untuk melaksanakan sholat, sabar untuk mendidik anak, mengingatkan anak, hadir bahkan sampai dewasanya sabar, ingatkan terus sholat. Bahkan anak sekalipun kadang sudah menikah, ingatkan sholatnya terus. Hadir, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepada dirimu. Allah tidak butuh sujud kita, ruku kita. Nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki kepadamu, kata Allah. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik di dunia dan akhirat itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kata Imam Ibnu Abi Hatim, Nabi SAW hadis tentang ayat ini. Kalau ada masalah, Nabi pulang, kemudian Nabi mengatakan, ya ahla sallu sallu, wahai keluargaku, salatlah kalian, salatlah kalian. Karena Nabi faham, semakin dekat keluarganya kepada Allah, maka akan semakin hadir Allah perbaiki urusan-urusannya. Dan termasuk kata Thabit, ini seorang sahabat, para nabi dahulu kalau punya masalah, fazi'u ila sholat, mereka itu akan bergegas menuju sholat kalau mereka punya masalah. Karena bisa jadi hadirin, datangnya masalah, ujian, cobaan kepada kita karena tidak beresnya sholat kita. Allah bereskan segala urusan-urusan kita karena baiknya ibadah kita kepada Allah. Nah, ini janji Allah di dalam hadis qudsi. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, tafarrag li ibadati, curahkanlah kalian untuk beribadah kepada diriku. Imla sadraka ginan wa asada faqrak, aku akan penuhi, kata Allah, dadamu, hatimu dengan kekayaan, dan aku akan tutupi kefakiran ketika kita benar ibadahnya kepada Allah. Wa illam taf'al, namun jika kamu tidak melakukannya, tidak benar ibadahnya kepada Allah, malatu sadraka syuglan, aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan, selalu tidak puas, tidak merasa cukup, tidak bahagia, cemas, gelisah karena tidak hadir, ibadahnya tidak beres. Walam asada faqrak, dan aku tidak akan pernah menutupi kefakiranmu, kata Allah, karena ketidakberesannya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ini diantara bahasan yang penting, ini seperti yang sudah sering kita bahas. Bagaimana kita menghiasi akhlak kita dengan sifat Ar-Razzaq? Yang pertama, hadirin Bapak Ibu semua, siapa saja yang beriman kepada Ar-Razzaq, dia tidak akan bergantung kecuali hanya kepada Allah, Pak. Karena Allah yang memberi rezeki yang tidak tanpa batas. Jangan sampai kita meminta terlebih dahulu kepada manusia sebelum kepada Allah. Allah lebih dahulu, kita dahulukan. Fabtagu indallahi rizq, carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada teladan yang luar biasa dari Hisham dan Salim, satu kisah. Satu waktu Hisham ditawali oleh Salim, ini seorang orang-orang solih dua-duanya. Kata Salim, mintalah kepada diriku apa yang kau butuhkan, aku akan kabulkan. Salim dan Hisham kebetulan ada di masjid. Kemudian kata Hisham, aku ini malu meminta sesuatu di rumah Allah Subhanahu wa taala, katanya. Meminta sesuatu kepada manusia sedangkan aku berada di rumah Allah. Seharusnya aku meminta kepada Allah, bukan kepada manusia. Akhirnya Hisham dan Salim keluar dari masjid. Kemudian Salim pun mengatakan, nah sekarang kita sudah di luar masjid, mintalah kepada apa yang kau butuhkan, aku akan kabulkan, kata Salim. Kemudian Hisham mengatakan, Pak, selama hidupku aku tidak pernah meminta dunia kepada Allah, maka tidak pantas aku meminta dunia kepada yang bukan pemiliknya. Maksudnya kepada Salim, Pak. Di masjid saja tidak, berarti di luar saja aku belum pernah meminta dunia kepada Allah, apalagi meminta dunia kepada bukan pemiliknya. Ini kata Hisham. Nah, yang kedua, hadirin khatiman, orang yang mengenal Allah Ar-Razzaq pasti akan bertambah ketaatannya, karena justru sumber rezeki itu dari Allah, maka semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah, Allah akan hadirkan rezekinya. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, andaikan mereka istiqomah, kata Allah, di jalan kebenaran, kami akan berikan kepada mereka rezeki yang berlimpah, air yang segar. Karena kebaikan keistiqomahan kita, Allah akan hadirkan rezeki-rezekinya.
Kemudian yang ketiga, siapa saja yang mengenal Allah Ar-Razzaq pasti akan menjauhi dosa, karena dosa itu adalah yang menahan rezeki kita. Satu waktu hadirin, kita merasakan gigi kita nikmat, Pak. Menikmati makanan, minum teh hangat. Satu waktu Allah uji, hadirin, si gigi kita sakit. Bisa jadi kita tidak menikmati gigi yang nyaman lagi karena dosa yang kita lakukan. Kemudian Allah hapus dosa-dosa itu melalui ujian rasa sakit itu, sehingga tertahan, Pak. Rezeki giginya tertahan. Ini kata Nabi, innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh. Sungguh seorang hamba itu tertahan rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Karena dosa itu kemudian Allah tahan rezeki-rezeki kita. Keempat, hadirin, orang yang mengenal Allah Ar-Razzaq pasti dia akan senang mencari rezeki yang halal. Allah perintahkan di surat Al-Maidah ayat ke-88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah, kata Allah, dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, rezeki yang halal. Berarti hadirin, ada rezeki yang haram, ada rezeki yang haram. Malam nanti misalnya ada maling, dia maling motor, Pak. Kemudian keesokan harinya dia pakai motor itu jalan-jalan. Kira-kira motor itu rezekinya bukan, hadirin? Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Ada maling malam, Pak. Dia maling motor, paginya dia pakai motor, pakai jalan-jalan. Kira-kira motor itu rezekinya bukan? Rezekinya hanya rezekinya yang haram. Itu jadi bagian rezekinya, Pak. Tapi hanya rezekinya yang haram. Hadirin, tidak akan menambah kebaikan kecuali hanya menambah siksa saja. Hadirin, dia menikmati. Hadirin, ada orang, Pak, kan itu hasil dia beli rumah, kekayaannya dari harta-harta yang tidak baik. Itu Allah hadirkan rezekinya, tapi rezeki yang haram. Tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali hanya mendapatkan siksa di hari kiamat. Nah, hadirin khotimahullah, dan yang kelima, orang yang mengenal Allah Ar-Razzaq pasti memperbanyak meminta rezeki terbaiknya. Hadirin, dari sekarang Bapak Ibu semua, minta kepada Allah hanya jangan sebatas rezeki tentu hanya di dunia, karena keistiqomahan, kemudian ketakwaan, rasa takut kepada Allah, kehusyuan dalam ibadah, Pak, kenikmatan dalam ibadah, itu adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan itu rezekinya yang paling terbaik, karena rezeki-rezeki itu kekal abadi yang mengantarkan kita ke surga, sedangkan harta duniawi, rezeki yang bersifat materi itu kelak akan kita tinggalkan, hanya bersifat sementara saja. Nah, tapi dua-duanya kita minta, Pak. Allah hadirkan rezeki, Pak, harta yang baik untuk kita, Allah sehatkan kita, termasuk Allah hadirkan kesolihan kepada kita. Dan ini yang diminta oleh Nabi. Ini ada satu doa Nabi SAW meminta rezeki, tapi bukan harta, Pak, tapi rezeki cinta, kecintaan Allah kepada Nabi. Nih, dan itu doa yang sering dipanjatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau sering berdoa seperti ini, Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami keistiqomahan. Karena Imam Hasan Al-Basri faham rezeki yang paling terbaik di sisi Allah dan sifatnya akan kekal abadi itu adalah ketika kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, ini sebagai penutup malam kali ini doa di hadis riwayat Tirmidzi. Bagus sekali hadirin, andaikan kita tutup bahasan tentang Ar-Razzaq ini dengan doa dari Nabi SAW meminta rezeki agar Allah mencintai kita, apalagi di bulan Zulhijjah ini. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu hadirin, nanti silakan Bapak Ibu semua ikuti bacaan saya. Allahumma urzuqni hubbaka wa hubbaman yanfa'uni hubbuhu indaka. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li
fima tuhibbu Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibbu. Nah, doa ini kita meminta kepada Allah hadirin agar Allah memberikan rezeki kepada kita. Rezeki Allah cinta kepada kita, Pak. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang diminta Pak gak akan pernah tidak dikabulkan oleh Allah. Ketika Allah sudah mencintai kita, seperti halnya orang tua sudah mencintai anak, Pak. Karena anak itu baik, solih, apa yang diminta, jangankan baik dan solih, Pak. Nama anak kadang ketika meminta, orang tua itu begitu senang memberi kepada anak. Apalagi anak itu sudah dicintai oleh orang tuanya. Begitu pula Allah ketika sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah. Dan kecintaan orang-orang yang akan membawa manfaat kepada diriku karena cintanya di sisimu. Ya Allah, apa yang Engkau rezekikan dari apa yang aku senangi, jadikan rezeki itu kekuatan agar Engkau mencintaiku, ya Allah. Akan semakin bertambah cintanya Allah kepada kita. Dan ya Allah, apapun yang Engkau jauhkan, yang sesuatu itu aku senangi, jadikanlah kesempatan apa yang dijauhkan itu semakin bertambah pula cintanya. Sesuatu yang Allah beri, sesuatu yang Allah jauhkan, itu menjadi tambahan cinta Allah kepada kita. Nah, ini rezeki yang terbaik yang Allah berikan ketika Allah mencintai kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semuanya pada Allah. Ini bahasan Ar-Razzaq. Nah, inilah makna Ar-Razzaq, bahwa rezeki Allah tidak pernah terputus, terus menerus, tidak akan pernah habis. Rezeki Allah itu tanpa batas hadirin. Dia Allah yang menjamin rezeki seluruh makhluk. Ar-Razzaq, manusianya, hewannya, jinnya, Allah atur rezekinya masing-masing. Dan rezeki terbaiknya adalah ilmu dan keimanan. Ini rezeki yang jangan pernah kita lupakan untuk meminta kepada Allah, yaitu berupa rezeki kesolihan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat hadirin dan menambah keberkahan amal soleh kita di bulan Zulhijjah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.